Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Senior Advisor dan Co-founder dari PT Ceta Satkara, Ibu Ruth Andriani, Direktur Satkara Academy, Bapak Nugroho Agung, PMSI, Human Lapar. Capital Development Manager Antv, dan Asesor BNSP Oh, gayung sekaligus siap. narasumber kita Abunan. pada hari ini, Bapak Fauzan Muslim, SEMM, CHRM, CIRG, CHRG, serta teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Selamat datang di acara Satkara Academy Online Series Volume 1 dengan tema Creative Career Hacks, Tips and Trick Bikin CV, dan Wawancara Menarik di Industri Kreatif. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya hari ini sehat ya. Mohon bisa kasih reaction pagi ini yang sudah hadir ada dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Universitas Mercubuana, Universitas Pajajaran, Universitas Islam Negeri Jakarta, dan juga Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Ada Universitas Brawijaya, Esa Unggul, dan ada juga teman-teman dari Hima Ikom UT Bogor, dan juga ada dari Universitas Bina Sarana Informatika. Ada juga teman-teman dari Universitas Jambi. Selamat datang semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syaza Nadia. Saya salah satu anggota dari Satkara Academy Community yang akan menemani teman-teman pada hari ini selama kegiatan webinar berlangsung. Baik, sebelum kita memulai acara pagi ini, izinkan saya untuk mengingatkan kembali beberapa hal yang perlu diperhatikan selama acara berlangsung. Yang pertama, peserta dimohon untuk menyalakan kamera jika memungkinkan. Yang kedua, mohon mic dalam keadaan mute dan dapat di-unmute apabila ada izin dari panitia. Yang ketiga, bisa bertanya di kolom chat tanya jawab dengan format nama, underscore asal, underscore pertanyaan, atau raise hand bila ingin bertanya langsung. Kemudian, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah diberikan panitia di WA Group dan kolom Zoom chat. Serta di akhir acara nanti, mohon mengisi link survei yang akan di-share oleh panitia. Yang kelima, kita ada challenge Instastory, yaitu posting acara ini selama webinar berlangsung. Jangan lupa follow dan mention @satkara_academy, @arsitekhr, dan @fauzan2131. Akan ada hadiah menarik berupa saldo e-wallet bagi 4 orang pemenang yang akan diumumkan di IG Instagram official Satkara Academy. Sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Nugroho Agung selaku Direktur dari Satkara Academy. Kepada Pak Agung, dipersilahkan. Terima kasih Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman semua, pertama saya mengucapkan terima kasih tentunya karena hari ini cukup ramai sepertinya. Artinya teman-teman punya antusiasme yang sama. Kalau melihat Menteri Keuangan belakangan ini dengan gaya koboynya, em, membuat beberapa terobosan yang mungkin saya sendiri belum tahu. Eh, Dia sendiri juga masih menunggu hasilnya lebih jauh. Tentu kita berharap em, ada kebaikan, ada perkembangan yang lebih baik tentunya, termasuk dalam hal lapangan pekerjaan, ya, dalam hal peluang kawan-kawan semua, kawan-kawan muda saya di sini semua untuk bisa berkembang. Kami sudah berapa kali bikin sharing session. Poinnya adalah ingin mendevelop, ingin belajar bareng dengan teman-teman muda semua, ingin memberikan insight ya untuk tumbuh kembang teman-teman semua, baik dalam meniti
kuliahnya maupun karir. Jadi saya nggak terlalu ambisius eh, mengembangkan atau membangun SAC. Buat kami di SAC, ya, di Saskara Academy Community ini, buat kami sudah cukup senang memberikan insight, memberikan materi yang mungkin bermanfaat buat kawan-kawan semua. Ya, jadi harapan kami, nah ini kami juga memperkenalkan juga bahwa Saskara Academy ini mungkin umurnya masih muda banget seperti teman-teman semua, malah lebih muda dari teman-teman semua mungkin. Ya, kita mendirikan ini sebagai bagian dari sebenarnya konsultan PR Cita Satkara. Jadi di Cita Satkara itu ada berbagai macam inisiatif sosial, salah satunya di bidang pendidikan adalah Satkara Academy. Kita eh, bikin satu lembaga, ya, edukasi atau pelatihan. Poin besarnya adalah ingin belajar bareng, semangatnya, ya, dengan tentunya visi dan misi kami atau dengan semangat kultur kami, care and respect. Artinya kita nggak ingin eh, membuat teman-teman sekedar pintar, tapi juga membangun care dan respect antar sesama. Kita belajar bareng di bawah naungan Satkara Communication. Ya, jadi Satkara Communication, nah ini komunitas yang dibentuk dari Satkara Academy tadi. Itu kita pengen setelah kita belajar bareng, nggak ngilang gitu aja. Kita bisa diskusi, bisa nanya, bisa juga ngasih masukan. Saya nggak tahu, siapa tahu ada yang ketemu jodoh juga, lain hal tentunya. Gitu. Tapi harapan kami kita mendapatkan vibes yang sama, vibes positif dari Satkara Academy Community. Kita bisa nanti bisa ketemu offline juga suatu ketika, bisa kolaborasi juga. Nah, ini beberapa kegiatan yang sudah dan akan dilakukan terus-menerus di Satkara Academy Community. Workshop series, ya, ini sudah berjalan. Kemarin kita bikin public speaking for presentation, dan juga kemudian public speaking for podcast. Jadi kalau teman-teman ingin presentasi kerja formal atau mau bikin podcast sendiri, nah kita kemarin bikin bareng. Dan untuk SAC biasanya kita kasih uh, apa namanya, mungkin yang khusus ya, teman-teman burut ya. Jadi kita mungkin memberikan harga yang khusus. Terus kemudian kita juga membuka diri untuk teman-teman di berbagai kampus untuk kolaborasi, bikin acara Ghost to Campus. Kebetulan dalam waktu dekat kita mau roadshow ke beberapa kampus untuk sharing tentang PR di industri kreatif. Jadi kita open, kalau teman-teman bisa mengajukan diri, kita kenapa ke kampus saya, atau kita bisa kolaborasi, kita open untuk kolaborasi. Kemudian online series, kegiatan ini akan terus berkesinambungan kita lakukan. Dan hari ini saya terima kasih dengan Pak Fauzan. Saya sebenarnya teman lama dengan Mas Fauzan ini, ya. Dari kita susah senang sama-sama, tumbuh kembang sama-sama, dari mulai di kantor lama di SCTV, ya, terus kemudian kita ketemu lagi di Antv, dan tetap walaupun sudah berpisah korporasi, tetap teman, ya, tetap sering kolaborasi. Oke, jadi hari ini saya nggak banyak prolog, tapi yang paling penting teman-teman bisa mengambil tanda kutip dagingnya dari saya nyebutnya Bang Ojan, gitu, ya. Orang It's Art to Land yang lama banget di industri kreatif dan saat ini punya inisiatif namanya It's Art Architect. Jadi nanti teman-teman bisa tanya sesusah-susahnya tentang gimana sih CV yang keren itu, gimana sih kalau ngadepin wawancara, ngadepin HRD yang mukanya serem, atau gimana. Pak Fauzan saya nggak tahu, Pak Fauzan termasuk HR yang galak atau enggak, nanti teman-teman yang nilai. Itu aja teman-teman, terima kasih untuk keterlibatannya dalam kegiatan ini. Jangan bosan-bosan, kita akan bikin lagi next-nya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Agung untuk sambutan dan pemaparan program Satkara Akademi. Kami juga mengucapkan selamat ya Pak Agung atas diterbitkannya buku Untold Stories, Strategi PR di Industri Kreatif. Mungkin saya sedikit menginfokan juga buat teman-teman, buku ini itu berisi tentang bagaimana seorang PR menjadi mata, telinga, dan mulut bagi perusahaan. Karena di industri kreatif, kita tidak hanya ditantang untuk membuat konten yang hebat, kita juga harus siap dengan reaksi publik terhadap keputusan kita. Bukunya sudah tersedia di toko-toko Gramedia, tapi spesial untuk anggota Satkara Academy Community akan ada diskon khusus. Betul ya Pak Agung? Jadi banyak banget keuntungan gabung di Satkara Academy Community. Buat yang belum daftar, jadi anggota segera mendaftar ya. Untuk info lebih lanjut, silakan kontak kami di DM IG dan WhatsApp resmi Satkara Academy. Sebelum kenalan sama narasumber, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Siapa di sini yang pernah ngerasa bikin CV itu tugas yang gampang, tapi bikin pusing? Boleh kasih reaction, teman-teman? Siapa di sini yang ngerasa, wah ternyata banyak banget ya yang relate, ternyata bikin CV itu kayaknya gampang, tapi ternyata sulit ya teman-teman? Terus aku juga ada pertanyaan satu lagi. Siapa di sini yang ngerasa suka ngeblank pas diwawancara? Padahal pertanyaannya tuh simple banget. Ceritakan tentang diri kamu. Tapi jawabnya tuh susah banget. Bisa pikir berkali-kali. Ya, ternyata banyak banget ya di sini teman-teman yang relate ya. Tapi tenang teman-teman, kita nggak sendiri. Menurut survei Jobstreet 2024, 60% pelamar kerja di Indonesia itu gagal melangkah ke tahap wawancara karena CV mereka itu kurang menarik atau tidak relevan dengan posisi yang dilamar. Dan menariknya, HR itu cuma butuh rata-rata 6-8 detik buat memutuskan apakah mereka itu lanjut baca CV kamu atau enggak. Jadi bayangin deh, perjuangan kita bikin CV panjang-panjang, tapi kalau bagian atasnya itu aja nggak menarik, ya bisa langsung dilewat sama HR. Tapi kabar baiknya, hari ini kita bakal bahas how to stand out di mata HR langsung dari profesional yang berpengalaman di bidang HR. Beliau adalah seorang profesional di bidang Human Capital Development Manager di Antv, sekaligus asesor BNSP. Beliau itu praktisi SDM berpengalaman lebih dari 26 tahun, khusus dalam transformasi human capital dan bisnis, hubungan industrial, dan budaya kerja di industri media, digital, dan juga teknologi. Tentunya beliau yang benar-benar tahu seperti apa sih kandidat yang klik banget buat dunia kerja, terutama di industri kreatif. Mari kita sambut sama-sama. Please welcome Bapak Fauzan Muslim, SEMM, CHRM, CIRM, CHRG. Halo, Halo Bapak, selamat pagi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Nadia. Kamu gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Fauzan, terima kasih banyak ya sudah berkenan menjadi narasumber di kegiatan webinar hari ini. Temanya Ya, tips and trick bikin CV dan wawancara di industri kreatif. temanya Karena ya, anak muda, tema anak muda sekali. oh iya. Karena ya Pak Fauzan, kalau kita ngomongin industri kreatif nih Pak, kita semua tuh tahu Pak, bahwa industri ini tuh paling dinamis dan kompetitif banget Pak saat ini. Ya, betul. Sangat Banyak Pak. dinamis, sangat dinamis. Apalagi peluangnya cukup tinggi ya di industri kreatif saat ini. Gitu. Betul sekali, Pak. Tapi sayangnya banyak banget talenta muda yang sebenarnya punya kemampuan, tapi sering banget nih, Pak, kesulitan menampilkan potensi terbaik mereka, terutama lewat CV dan wawancara. Betul ya, Pak? Ya, itu tadi kalau Nadia bilang berdasarkan hasil riset 6 atau 8 detik ya. Kalau saya tadi ambil tengahnya, di angka 7 secara average. Jadi orang human capital itu udah bisa melihat dari look-nya dan lain-lain. Nah, nanti kita bahas di materi ini, Nadia. Seru, Oke, seru, Pak. seru, seru. Siap, Bapak. Oke, teman-teman, saatnya kita masuk nih ke tahap yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih cara melakukan branding diri lewat CV dan wawancara supaya kita benar-benar dilihat dan diingat oleh recruiter. Untuk itu, saya persilakan Pak Fauzan untuk memaparkan materinya. Silakan, Pak Fauzan. Oke, sebentar ya, saya share dulu.
Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Nadia. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semua teman-teman yang hadir hari ini di ruang virtual yang hari ini difasilitasi sama Satkara Akademi, semoga menjadi ruang belajar yang memang bermanfaat buat kita semua. Ditambah lagi tadi diawali dengan Mas Agung, mungkin sedikit saya cerita. Kalau saya dan Mas Agung tadi benar yang dibilang, mulai dari SCTV di Amal SCTV di Aceh. Nah, itu kita punya pada saat cerita yang cukup panjang pada saat tsunami Aceh pada saat itu. Nah, sampai akhirnya kita sama-sama punya passion masing-masing dan mendirikan sesuatu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah buat kita semua ke depan, menjadi baik dan menjadi bermanfaat buat teman-teman. Dan alhamdulillah hari ini saya eh, diajak sharing. Kalau saya hari ini kepada teman-teman, saya dan teman-teman kita semua sama, tapi memang lebih duluan punya kesempatan untuk lebih tahu duluan, lebih ngalamin duluan. Nah, hari ini apa yang saya dapat, saya akan sharing. Benar yang tadi Mas Agung bilang, tanya apapun pertanyaannya, bahkan termasuk peluang-peluang. Karena saya sendiri selain founder arsitek HR bersama teman-teman, eh, kebetulan saya bertanggung jawab di Viva Group, yaitu Antv, TV One, viva.go.id, TV One News.com, yang itu merupakan menjadi ekosistemnya Viva Group di media dan industri kreatifnya. Itu ada opportunity peluang untuk posisi pekerjaan, lowongan pekerjaan, lalu kita baru di bulan Oktober kemarin itu ada beberapa kampus yang kerjasama dengan kita untuk permagangan, bahkan dengan SMK pun kita juga ngebuka untuk kolaborasi dengan sekolah tersebut, pastinya dengan kebutuhan kompetensinya yang relate ya, seperti DKV, dan lain-lain. Nah, mereka butuh teman-teman di kampus itu karena kebetulan saya sendiri eh, apa pernah pengalaman beberapa sesi 2 tahun pernah mengajar di 2 kampus, yaitu di Universitas Widyatama Bandung sama termasuk di Universitas Pamulang. Kebetulan saya ngajar itu dari sisi dosen praktisi. Saya prihatin melihat eh, apa beberapa mata kuliah itu ternyata nggak relate dengan industri. Makanya di situ kita berinisiatif akhirnya ngebuka peluang-peluang kerjasama seperti magang, guru tamu, lalu juga kita sebagai dosen tamu, kita juga jadi partner dalam membuat kompetensi di kampus itu pun beberapa kali kita lakukan. Nah, itu kira-kira gambarannya. Jadi secara industri teman-teman kuliah ya salah, tapi akankah lebih baik tadi kalau memang secara apa yang dipelajari dalam kampus itu menjadi bridging yang pas dengan apa yang dibutuhkan dengan industri, khususnya di industri kreatif. Nah, hari ini saya diminta sama Mas Agung, yuk kita kolaborasi untuk sharing-sharing tentang creative career hacks di industri kreatif. Tapi yang jelas saya memang dari awal di besarnya kurang lebih sama dengan Mas Agung di industrinya di
media, yaitu di TV dan digital. Jadi teman-teman nanti monggo silakan bertanya, nggak harus nunggu sesi selesai. Kalau mau ada pertanyaan, monggo silakan. Sambil ngopi, sambil santai, kita belajar ilmu yang baru buat teman-teman semua. Nah, di sesi hari ini, di ruang hari ini, kita bagaimana kita mau untuk menunjukkan nilai dan kualitas kita nanti ke depan. Semoga buat teman-teman yang yang ikut bergabung hari ini itu bisa satu langkah ke depan atau satu level naik atas setelah habis ngobrol bareng, belajar bareng sama kita di sini. Nah, saya tertarik dengan tadi pertanyaan Nadia di awal. Bikin CV susah, lalu udah bikin CV, dikirim, tidak ada jawaban. Berkali-kali dikirim ke alamat yang sama, ke perusahaan yang sama, tidak ada jawaban. Enggak. Lalu setelah sudah diinterview tidak ada jawaban juga. Lalu pada saat ditunggu jawabannya, ditanya pada interview diminta cuma 3 hari, tapi ternyata nggak ada jawaban juga. Pada akhirnya teman-teman bingung, gue harus mulai dari mana ya? Kira-kira gambaran seperti itu. Siapa yang rasa hal ini mengalami, aku yakin semuanya di sini juga mengalami. Teman-teman peserta yang ikut hari ini. Jadi jangan khawatir, nanti bagaimana kita mengupas di sini, saya akan membawakan ada 2 sharing, yaitu yang pertama bagaimana membuat CV yang ujungnya adalah bisa menjual diri, tanda kutip. Lalu yang kedua, bagaimana triknya nanti ketika teman-teman melakukan wawancara dengan teman-teman dari Human Capital. Oke, sedikit pengalaman saya tadi sudah dibacakan. Eh, Pak Fauzan, pada- mohon maaf Pak. eh, Sepertinya materinya ini agak ada sedikit kesalahan. Boleh kita bantu share screen dari oh tim boleh, kami? boleh, boleh. Oke, siap. Terima kasih ya Oh ini Pak. yang lama ya, sorry, sorry, sorry. Berubah tadi pagi ya, Mas Satria. Oke, lanjut. Silakan Pak. Ya, next. Untuk di sini saya hampir 30 tahun dan ini ada dokumentasinya bahwa kita pun kolaborasi di sini, ada fotonya juga bareng sama Mas Agung pada saat kita main ke kampus-kampus gitu ya. Jadi ketika kompetensi dan menjadi nilai, lalu kita membranding perusahaan ataupun membranding diri sendiri ke depan dan berkolaborasi dengan kampus. Termasuk saya dapat award beberapa kali dari majalah SWA, lalu juga dengan konsultan dari UI, dan kita melakukan inovasi-inovasi di perusahaan bareng sama Mas Indra dan Indrawan Nugroho, terus juga supporting Pak Erick Thohir sebelum menjadi Menteri BUMN pada saat itu. Ini kira-kira ketika teman-teman nanti mempunyai value di perusahaan, pada akhirnya akan tervalidasi seperti ini nanti ke depan. Semoga, amin. Oke, next. Nah, hari ini karir itu bukan hanya soal siapa yang paling pintar, yang senior, tapi bagaimana yang paling benar-benar kreatif, bagaimana melihat peluang dan mengambilnya. Setelah sebelum itu dilakukan, sebelum ke sana, bagaimana kita melihat dan mencerminkan diri kita dalam satu CV itu yang pasti seperti apa. Setelah sudah yakin dibikin, lalu bagaimana kita nanti mempersiapkan untuk wawancara dengan percaya diri. Lalu teman-teman juga pada saat harus melakukan gini ya, melihatnya gini. Pada saat hari ini
Kan bisa jadi teman-teman ada yang ingin asal kerja aja, ada yang ingin memulainya dengan sesuai passion di lulus kuliahnya, yaitu dengan sesuai, gua harus ke industri kreatif, gua nggak mau industri yang sifatnya tidak kreatif. Nah, kalau industri kreatif, itu yang ditekankan adalah pekerjaannya itu harus dari hati, harus dari passion, tidak terpaksa. Kalau terpaksa itu agak sulit. Nah, kira-kira gambarannya semoga teman-teman hari ini bisa mendapatkan gambaran dari sesi obrolan hari ini seperti itu. Oke, next. Di sini nanti saya akan membawakan bagaimana sih strategic situation analysisnya di industri kreatif itu. Peluangnya itu bagaimana. Lalu tantangan pencari kerja, realitisnya itu gimana, keterampilan yang dibutuhkan, dan lain-lain. Lalu membuat CV, persiapan wawancara, sampai bagaimana cara kita dengan kondisi yang serba terbatas, dengan soft skill yang memang belum mumpuni, kita coba belajar branding di digital itu bagaimana. Sangat sayang kalau teman-teman tidak memanfaatkan branding personal di digital. Karena apa? Itu menjadi gulungan. Karena digital kan selalu menjadi gulungan yang pada akhirnya itu menjadi valuasi di satu saat nanti menjadi besar. Pada akhirnya bisa dimonetisasi atau pada akhirnya teman-teman mempunyai branding awareness personalnya itu yang cukup besar dan berdampak. Nah, tapi jangan asal branding, harus benar-benar ada konsepnya, ada rumahnya, dan ada tujuannya mau kemana. Kira-kira seperti itu. Next, please. Nah, apa menurut industri kreatif itu apa sih gitu? Mungkin teman-teman industri kreatif itu merupakan satu industri, satu area yang mana di situ sangat eh, tidak tergantung dengan yang namanya satu produktivitas, satu hasil yang memang setiap saat itu rutinitasnya outputnya sama, lebih kepada itu menjadi nilai buat dari satu hasil karya yang mereka ciptakan. Nah, di sini ada next. Di sini kalau dilihat ada satu gambaran bahwa bagaimana eh, di industri film dan TV termasuk fashion itu bagaimana mereka saat ini kalau dilihat datanya eh, kontribusi terhadap pertumbuhan dan produk eh, domestik bruto di Indonesia itu hampir sekitar 1,3 T. Itu di Indonesia. Artinya akan tercipta ada kurang lebih sekitar 20 juta lapangan kerja. Masa kita nggak bisa nih diri kita itu dengan berbagai industri, ini saya ngambil contoh nggak semua. Di sini ada musik, ada desainer, ada film, ada fashion, lalu ada periklanan, hingga konten digital. Kalau saya kemarin ngobrol di sekolahan sebagai pembicara di SMK, saya tanya semua mereka cita-citanya kebanyakan apa? Mereka cita-citanya kebanyakan hampir 50% jadi konten kreator. Konten kreator, YouTubers, bahkan ada yang nyebut merek gitu. Jadi memang bahwa ke depan mulai dengan nyambung gitu ya, behave-nya generasi Z dan Alpha yang senengnya scrolling jarinya itu cepat gitu ya, dan passionnya adalah pengen cepat dan pengen instan dan pengen maju cepat. Nah, tapi kalau tidak dibantu dengan tadi bagaimana pemahaman terhadap industri kreatif, lalu bagaimana cara
kita itu menjual eh, kompetensi dan skill kita di CV dan bagaimana kita trik menghadapi wawancara nanti itu akan menjadi kesulitan. Nah, jadi di sini jangan khawatir teman-teman, untuk industri kreatif itu ada kurang lebih 20 juta lapangan kerja. Nah, ini data dari saya ambil dari berbagai resource. eh, jadi gambarannya di tahun 2025 ini. Kayak sedikit mungkin saya kasih gambaran juga bahwa kemarin aja di beberapa kelas itu saya dapat informasi bahwa ternyata nilai belanja advertising expand untuk di industri kreatif itu tinggi, itu naik bahkan. Tapi dia di berbagai platform, ada yang di TV, ada yang di digital, dan bahkan ada yang di MICE industry. Jadi, teman-teman yang ada 130 peserta hari ini, udah tepat nih kita belajar bareng di sini, bisa jadi itu menjadi satu langkah awal kecil untuk maju ke depan. Next. Nah, kalau bicara tadi kesulitannya nggak ada respon dan lain-lain banyak. Ada 4 yang saya gambarkan di sini. Tantangannya apa? Pesaingnya banyak dan portofolionya luar biasa. Karena industri kreatif penuh dengan talenta. Jadi kita, ya, teman-teman nih, jangan minder. Teman-teman nih harus berani dan yakin. Kalau merasa punya bakat dan itu bisa dijadiin satu nilai, tinggal dibikin, dikemas yang berbeda untuk menjadi perhatian. Contohnya, ada teman kamu yang jago secara editing, atau teman kamu jago secara bagaimana dia membuat strategik untuk membuat eh, campaign di sosial media gitu. Nah, kamu belajar terus dan kamu harus tahu, oh ternyata saat ini apa trennya lagi seperti ini, dan teman-teman harus mulai bagaimana menentukan apa yang menjadi skill kamu, apa yang menjadi kelebihan kamu, dan kamu harus bikin menjadi berbeda, menarik untuk menjadi sorotan lah, perhatian. Lalu yang kedua, HRD itu akan menilainya skill, attitude, dan storytelling. 3 hal inilah yang selalu saya dapatkan. Tidak hanya teknis, tidak juga sikap, tapi bagaimana mereka bercerita tentang pengalaman kamu, bagaimana mereka prosesnya. Dan pada akhirnya, saya berdasarkan pengalaman saya di tahun sampai hari ini, saya menggambarkan ada 2. Bagaimana kita mendapatkan talent itu secara singkat, apakah saya bisa secara chemistry dengan orang ini, ataukah saya bisa dengan yang namanya dengan technical skill-nya yang jago. Nah, 2 itu. Tapi ketika itu sudah lihat, sebagai HR kita udah melihat itu, kita akan bagaimana mendalami prosesnya dia untuk mencapai hasil tadi. Jadi ketika teman-teman untuk menyampaikan pada saat wawancara ataupun di CV itu diatur yang jelas. Lalu ketiga adalah CV itu apa ya? Bila perlu tuh CV, teman-teman sebelum eh, membuat CV itu paling tidak, saya sih harapkan gini, ketika mau melakukan sesuatu ke depan, coba teman-teman itu nengok ke kanan, nengok ke kiri. Artinya gimana sih? Oh, tren saat ini tuh bagaimana? Bikin CV saat ini tuh untuk ini saat ini bagaimana? Banyak membaca dari literasi-literasi, ataupun sekarang udah banyak teknologi yang sangat ngebantu teman-teman untuk membuat CV yang menjadi lebih menarik dan menjadi powerful, memiliki value gitu loh. Jadi jangan cuma, karena pada akhirnya gini, kalau kita juga niatnya tidak full 100%, maka resultnya pun juga akan menjadi tidak
100%. Tapi kalau memang sudah kita prepare semuanya dari awal, kita baca, kita details, kita browsing, kita research, oh ini harus seperti ini, oh ya harus seperti ini, oh ya begini. Tidak mudah cepat untuk puas, untuk belajar, oh ini udah jadi. Tapi belajar lagi coba bagaimana mendapatkan value yang lebih baik. Nah, ketika pada saat teman-teman CV-nya udah bagus, ketika wawancara, berani aja karakternya itu. Karena tadi, ketika wawancara tadi, itu menjadi validasi apa yang kamu cerminkan dalam CV, itu kamu harus konfirmasi dan membuktikan. Disitulah momentumnya. Ibaratnya panggungnya Anda, yaitu Anda yang pegang mic, Anda yang menyanyi. Pastikan suaranya tidak sumbang. Pastikan selaras dengan nadanya. Dan pada saat itu berhasil dilewati, pada akhirnya itu bisa akan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, next. Kalau ingin bertanya, Kak, boleh langsung atau gimana ya? Biar teman-teman nanti eh, lebih mudah. Nanti kita ada sesi tanya jawab sih, Pak. Oke, oke. Oh, ada sesi tanya jawab ya di akhir. Oke. Nah, ini saya kasih gambaran langsung to the point. Bedanya CV kreatif sama konvensional ini seperti apa? Kreatif tuh yang sebelah kiri, yang ada warna-warnanya. Kalau yang konvensional itu lebih ke tekstual. Kalau kreatif itu yang tadi saya bilang, passion kamu, kamu sukanya di mana? Ya udah, warnanya, desainnya, fotonya, itu merupakan salah satu juga yang dilihat, menarik atau enggak. Lalu yang kedua, setelah dilihat, baru isinya. Ini perbedaannya. Ketika kita ngomong kreatif, industri kreatif, konvensional, pertanyaannya gini, bisa nggak sih teman CV kreatif ini untuk nge-apply untuk di industri manufacture dan lain-lain? Ya tergantung dari human capitalnya. Pada saat mereka melakukan screening CV, mereka itu melihatnya dari kacamata apa? Apakah dia melihat dari kacamata sejujurnya pada saat screening CV itu yang dilakukan sama human capital itu yang paling pertama adalah CV yang berbeda. Lalu yang kedua, pada saat ketika CV berbeda, ada screeningnya itu bagaimana kompetensinya. 90% ataukah 100% secara CV ini menggambarkan dengan kebutuhan di dalam. Di dalam itu maksudnya kebutuhan perusahaan. Katakan ada 10 syarat atau 10 kompetensi atau 10 syarat, katakan gampangnya. Termasuk di dalamnya itu ada kompetensi. Dari 10 kompetensi itu sudah relate, sudah matching belum nih dengan isi CV itu. Lalu yang terakhir adalah bagaimana teman-teman DHR itu melakukan screening dari kandidat yang sudah mendekati tadi, memilih 5 atau sampai 10 CV yang menjadi usulan untuk di interview dan dibawa direkomendasikan ke user. Karena pada akhirnya teman-teman di HR itu punya service level agreement, artinya punya standar kerja. Bagaimana standar kerjanya di perusahaan industri kreatif itu, berapa lama ketika mulai dari proses menerima lamaran, memposting lamaran sampai mereka join kerja itu berapa lama. Kalau yang saya alami selama ini, itu 30 sampai 60 hari itu udah paling lama. Tapi biasanya kalau untuk di level mid level ke bawah, artinya dari bawah ke tengah, itu biasa 45 hari. Tapi kalau dari mid
ke level C, level manajerial ke atas, itu sampai yang namanya 90 hari itu memungkinkan. Kalau misalnya memang tapi tergantung dengan apa posisi jabatan yang memang apa ya, yang secara kritikal sulit di market gitu ya. Ada yang gampang ya gampang, kayak sosial media spesialis itu banyak banget. Tapi ketika ngomongin apa yang lebih ke strategik, pasti dari apa dari jumlahnya nggak terlalu banyak seperti dengan yang sama di sosial media. Nah, gambarannya ini. Lalu dari setelah human capital screening dan lain-lain, baru diajak interview dan memastikan bahwa ini sudah oke. Nah, dari slide ini perbedaannya adalah mulai dari format sama visualnya teman-teman udah beda, bisa lihat langsung. Lalu dari data diri versus personal branding. Dari sini pun kelihatan. Lalu juga dari cara membuatnya. Ada Word versus Canva. Ini saya ngambil dari beberapa, saya ngambil contohnya dari Canva aja. Nah, pastinya teman-teman yang saya mendorong bagaimana teman-teman kalau bisa pada saat membuat CV itu, yang tadi saya bilang tadi, mulai dari looking CV-nya, termasuk berikan teman-teman foto yang terbaik. Walaupun pada akhirnya foto kan kadang-kadang suka berlebihan gitu ya, karena suka zahanam juga kalau menurut saya. Tapi pada akhirnya itu nggak apa-apa menjadi, ketika ditanya, saya pernah nanya, kok foto kamu beda dengan ini? Jawabannya pinter anak yang saya tanya. Saya kan berusaha untuk menjual, untuk Bapak yakin terhadap saya dulu. Tapi pada akhirnya ketika Bapak ketemu, dan saya akan buktikan untuk menjawab ini. Nah, itu penting gitu. Jadi teman-teman monggo silahkan, ini triknya. Oke, next. Nah, tadi yang saya sampaikan di depan tadi bahwa mencerminkan warna tuh kalau bisa benar-benar memang yang warna teman-teman yang suka, gitu ya. Teman-teman yang apa, pasti semuanya pasti ada yang apa ya, punya warna favorit lah, gitu. Dan itu pun bisa juga warna yang tone-nya yang mencolok dan tidak dominan, gitu ya. Artinya gini, oh, bila perlu tuh warna yang mencerminkan level usianya teman-teman, energiknya, profesionalnya, gitu. Jadi warna cerah itu benar-benar yang relate banget dengan industri kreatif. Lalu bila perlu yang kedua, portofolionya dibikin, dimasukin, walaupun nggak muat di CV, kasih linknya dengan QR code ataupun dengan link atau tools dan lain-lain. Sekarang udah serba happy, lebih gampang untuk mengakses. Karena ini penting, portofolio. Kita itu pinginnya semua ada evidence-nya, ada buktinya. Jangan pernah bikin begini, tapi tidak ada portofolio. Ketika ditanya, wah nggak ada, hilang, gini, gini, gini. Udah itu akan menjadi catatan. Lalu bila perlu bikin summary, 3 baris, strong point dari diri kamu tuh apa, gitu. Dan bila perlu pada saat dibikin summary itu ya benar-benar berbeda dan itu di sini ya untuk apa uniqueness-nya, lalu untuk mengaksesnya itu jadi lebih mudah. Nah, untuk gunakan juga angka yang hasil nyata. Apa yang teman-teman pernah lakukan, apa yang pernah teman-teman jalanin, ada hasilnya, sebutkan, termasuk apa yang bisa teman-teman sampaikan pada saat itu, ya udah sampaikan secara keseluruhannya. Mulai dari hasilnya, melibatkan siapa, lalu juga pakai apa toolsnya, dan lain-lain, semua disatukan. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah kuncinya adalah kata kunci di industri. Ya tadi,
posisi di industri seperti UI UX yang tadi saya bilang di awal. Sekarang sudah zamannya berubah dan pada saat sekarang harus barang gitu ya, harus membuat yang lebih menarik, semenarik mungkin gitu ya. Pastikan di industrinya itu yang relevan dan teman-teman tahu dulu. Jangan main kirim aja, industrinya kreatif tapi rasanya biasa-biasa aja atau sebaliknya. Nah, jadi benar-benar hal yang perlu teman lakukan adalah jangan asal buat CV, tapi ya kirim benar-benar di riset dulu dan harus itu dilihat industrinya seperti apa. Oke, next. Bentar ya, ada. Sorry, ada iklan. Tadi anakku mau ke kampus, jadi izin pamitan dulu. Eh, Oke, nah ini kalau bisa teman-teman hindari. Teman-teman hindari, eh, contohnya apa? Ini typo. Harusnya konten kreator, di sini content, gitu ya. Lalu di sini juga summary. Kalau yang namanya summary itu jangan panjang-panjang gitu. Perlu eh, eh, sedikit, tapi ya mensyaratkan summary-nya itu sudah mencerminkan kekuatan Anda. Lalu juga di sini menunjukkan eh, tanggung jawab harusnya adalah hasil. Apa yang Anda hasilkan dan apa yang Anda lakukan selama itu dampaknya seperti apa. Itu. Nah, yang keempat adalah di sini harus melihat karakter, skillnya apa. Kalau kan banyak ya teman-teman tuh trainingnya banyak gitu ya, skillnya juga banyak gitu. Kalau mau ya dimasukkan itu yang benar-benar karakternya itu mencerminkan karakter antara training sama skillnya itu nyambung gitu. Karena semakin kuat di situ punya karakter, apalagi industri kreatif itu yang akan dicari gitu. Tapi ya makanya tadi dibilang sama Nadia 6 sampai 8 detik. Kalau saya di tengahnya, saya secara average tuh cuma 7 detik. Iya atau enggak? Kita lihat dari tadi ada look-nya, CV-nya jelas, tegas, dan menunjukkan result. Simple dari seorang recruiter yang dicari tuh itu. Beda halnya kalau kita memang sudah punya value dan itu kita dicari sama headhunter. Nah, itu beda lagi ceritanya. Jadi berapa kali yang saya tahu kayak Mas Agung juga berapa kali dicari-cari sama perusahaan gitu ya. Jadi bukannya kita yang apply, terus aja kita tingkatkan value kita, insya Allah nanti teman-teman juga nggak perlu nge-apply tapi udah banyak yang nawarin ketika lulus kuliah nanti. Amin. Nah, jadi CV itu bukan soal panjangnya, tapi bagaimana kita menceritakan manfaat apa yang kita udah dapat, apa yang kita udah bisa berikan, hasilnya apa, karya kita apa. Bila perlu ya tadi, penting yang kita nge-branding di sosmed, kita bikin sesuatu karya-karya kita itu kita posting di sosial media kita. Branding kita lebih kuat. Karena
teman-teman rekruter pada saat ini itu melihat juga yang namanya digital activation teman-teman, termasuk sosial media, semua teman-teman itu dilihat semua. Kenapa? Karena itu sangat penting. Dari situlah eh, kita juga bisa melihat apa yang fake atau yang tidak fake. Dan di situ akan lihat karakter aslinya, kita akan menggambarkan dari situ, mendapatkan angka semuanya. Oke, next. Nah, gimana sih caranya? Di sini ada VAR, problem, action, sama result. Gitu. Jadi, bagaimana teman-teman itu menceritakan dalam CV. Storytelnya tuh harus kuat dalam CV. Lalu, eh, di sini juga contoh problemnya meningkatkan engagement Instagram. Nah, actionnya adalah dengan 30%, 38% dalam 3 bulan, itu akan mendapatkan hasil, mendapatkan result melalui optimalisasi Reels dan micro influencer. Ini contoh. Nah, begitu teman-teman pada saat membuat CV, itu menjadi poin gitu. Nah, ini setelah VAR-nya udah dapat, dari masing-masing passion kan beda-beda, problem action result-nya, VAR-nya. Baru tuangan dalam CV tadi. Gitu. Nah, tuangkan dalam CV. Nah, kerangka CV-nya seperti apa sih? Nah, kerangka CV-nya di sini mulai dari perkenalan diri, warna pun tadi kan untuk mencerminkan, lalu bagaimana hasil nyatanya, portofolionya, sampai kata kunci industri itu pun juga teman-teman posting tadi. Tapi isinya teman-teman juga harus yang sebelah kiri ini harus ada yang namanya VAR tadi. Ini ada beberapa contoh saya masukkan, ada mulai dari marketing atau sosial media, human resource and recruitment, sales business development, fresh graduate, itu pun juga ada. Nah, di sini bukan berarti fresh graduate itu tidak punya karya. Cuma bagaimana kalian itu menceritakan dalam CV itu bagaimana. Ya, kira-kira gambaran seperti ini. Saya ambil contoh sekali lagi yang fresh graduate. Mengkoordinasikan acara di kampus untuk 300 peserta dan memperoleh sponsor 18 juta. Ini kan sudah par. Jadi teman-teman tuh jangan khawatir. Pentingnya di kampus, bersosialisasi di kampus ataupun di lingkungan di rumah. Ketika ada kegiatan-kegiatan organisasi itu juga menjadi penting dan menjadi ukuran juga ketika rekruter itu melihat. Jadi pada saat anak ini kandidat ini oh ternyata aktif di mahasiswa sebagai ketua BEM, ketua ini, ketua ini, ketua ini. Nah, pada akhirnya itu mendekatkan dengan yang namanya yang dibutuhkan dengan perusahaan. Secara kompetensinya matching, secara skillnya juga oke, dan experience-nya pun ada, cuma levelnya masih di level organisasi dan lingkungan, belum di level organisasi ataupun ke klien. Nah, ini yang tinggal perlu yang namanya adaptasi dari teman-teman. Gitu. Oke, next. Nah, ketika CV tadi udah menarik, sudah sesuai eh, passionnya, warnanya apa, CV-nya bagus, lalu ada parnya tadi, dan itu menarik. Maka pada akhirnya teman-teman human capital itu pasti akan melakukan yang namanya wawancara. Wawancara di industri kreatif itu seperti apa? Kalau saya selama ini wawancara, nggak pernah saya di dalam belakang meja. Saya dengan Zoom, saya nongkrong di kafe atau di coffee shop, kita ngobrol langsung, kita diskusi, ataupun kita melalui online seperti ini, nggak harus dalam kantor, tapi ya
yang namanya di industri kreatif itu semua kalau bisa kita bikin tidak formal gitu loh. Tapi esensi tetap harus dapat. Fokus dan resultnya itu harus benar-benar ada. Nah, apa yang kira-kira pada saat diwawancara itu yang menjadi poin besar? Ada 4. Passion, problem solving, komunikasi, termasuk sama kesesuaian kultur kreatif. Saya melihatnya itu. Kenapa yang tadi saya bilang, kenapa sih di kreatif itu passionnya itu yang paling penting? Ya itu tadi. Karena kalau di kreatif itu benar-benar pakai hati, benar-benar pakai passion, bukan hanya apa ya, dipaksakan, bukan hanya sesaat. Jadi memang benar-benar damai di industri kreatif, menciptakan satu karya, lalu menyelesaikan campaign yang ditargetkan, ketemu dengan klien, klien happy, itu everybody happy, itu result yang bagus, itu yang diharapkan sama perusahaan. Kalau kita kaitannya dengan klien, pasti yang namanya kreatifnya itu nggak semudah kayak hanya sekali aja, tapi langsung kelar gitu ya. Pengalaman saya itu bahkan last minute itu yang namanya klien itu kalau udah kaitannya sama anak-anak, sama kaitannya sama anak-anak eh, produk ataupun produk production, itu pasti bolak-balik. Briefnya, revisinya, bahkan salesnya pun kayak gitu. Jadi bukan hanya kebanyakan teori. Lalu yang kedua, bagaimana komunikasi dan kolaborasinya. Dilihat juga pada saat interview, bagaimana mereka berkomunikasi untuk di level organisasi perusahaan, untuk lintas divisi. Karena lu jago, tapi nggak bisa ngomong ke berbagai bagian, itu menjadi sulit juga. Karena industri kreatif itu nggak bisa sendiri ya. Dia pasti bekerja yang namanya di korporasi industri kreatif itu pasti ada bagian-bagian yang lain itu harus berkolaborasi. Bagaimana dia ngebriefnya, bagaimana dia menerima revisi-revisi feedbacknya, dan bagaimana dia berkolaborasi yang apa, yang memang bareng-bareng bahwa kita adalah tim. Ini eh, brief dari klien, dari sales, sales dapat dari klien A, lalu masuk ke teman-teman sales ngomong ke produksi, besok ada brief ya untuk event ini, campaign-nya ini. Lalu teman-teman kreatif itu berdiskusi sama teman-teman produksi bagaimana event ini dilaksanakan dan pada akhirnya sampai mulai dari konsep, mulai dari eksekusi, kru, sampai budgeting itu harus bareng-bareng, nggak bisa sendiri. Karena banyak yang harus disampaikan dan pada saatnya eksekusi pun bahkan itu harus dikawal sampai benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama klien. Nah, pada akhirnya itu berjalan dengan mulus sesuai dengan ekspektasi klien. Nah, itulah yang disebut yang namanya industri kreatif, yang syarat dengan dinamis dari sisi internal ataupun dari eksternal ataupun klien itu sendiri. Lalu yang ketiga, bagaimana problem solving. Tadi saya bilang, kalau di internal aja ada revisi dan lain-lain, bagaimana dari klien? Klien ketika punya karakter kliennya yang demandingnya tinggi, ya siap-siap aja. Teman-teman kreatif itu harus juga bagaimana tadi handling customer relation manajemennya ke klien juga harus bagus. Bareng-bareng dengan teman-teman sales. Nah, disitulah kita diuji bagaimana kita harus bisa memecahkan permasalahannya. Bagaimana di last minute ada perubahan, kita harus tenang, gimana cara mikirnya, gimana nyari solusinya, gitu ya. Itu yang disebut yang namanya bagaimana eh, last minute itu ada perubahan. Nah, kita harus tenang. Itu seperti apa? Dari teman-teman HR itu akan melakukan overview rekrutmen seperti itu. Nah, yang terakhir dilihat dari saya sering simpel gini ke teman-teman yang melamar.
Saya contoh anak kreatif lah. Saya pernah ada pengalaman merekrut satu orang sosial media spesialis. Pertanyaan saya simpel. Eh, Ekspektasi Anda terhadap organisasi dan lingkungan kerja ini seperti apa? Dia pengennya apa? Pengennya bebas, pengen apa? Terus juga tanpa ada batasan gitu ya, disampaikan. Nah, dari situ kita juga bisa melihat, kita bisa mengukur, oh ternyata ini matching atau enggak, fit tidak atau enggak gitu ya, secara culture kerja dengan kita. Nah, dari situ banyak hal, karena yang kita lihat itu tadi, kita akan mencari talent ke depan untuk mendapatkan talent yang pas. Mulai dari lingkungannya, bagaimana dia berkomunikasi, passionnya dia, talentanya dia, sampai pada saat mereka juga ngambil apa keputusan pada saat ketika mereka ada permasalahan. Nah, pada saat wawancara ini biasanya 4 poin ini menjadi penting. Teman-teman jadi yang kepengen kerja di industri media, digital strategis, atau di digital agency dan lain-lain. Ini teman-teman harus pahami ini. Gitu. Next. Nah, dalam dalam pada saat prakteknya, ketika teman-teman pada saat apa wawancara gitu ya, wawancara yang akan dilakukan, itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang cukup populer gitu ya. Nah, pastinya teman-teman itu harus bisa bagaimana menghadapi interview. Bila perlu nanti udah dapat undangan oh besok interview dengan HRD-nya si perusahaannya teman-teman kulik dulu. Lalu setelah udah dikulik perusahaannya, brand produknya apa, industrinya apa, produknya apa, layanan jualannya apa. Benar-benar pahami yang namanya perusahaan itu apa yang dijalanin secara portofolio bisnisnya. Lalu itu dipelajari lagi tentang yang relate dengan industri, dengan posisi jabatan lowongan yang pada saat itu kosong. Gitu. Jadi setelah sudah baca, kulik gitu ya, baru ketemu, dari situ baru tentang ceritain yang tadi saya sampaikan di awal, profesionalnya, minatnya, singkat, clear, tapi jelas arahnya mau kemana. Lalu yang kedua adalah kolaborasi di tim. Ya tadi harus bagaimana teman-teman itu juga harus ketika ada pertanyaan, teman-teman jelas bahwa ketika kita mau membuat satu produk ini ada irisannya, organisasinya A, B, C, D, ya teman-teman harus sampaikan gitu loh. Dan bagaimana teman-teman pun beradaptasi secara gampang dan mudah untuk mencapai hasil. Lalu sampaikan juga apa sih proyek yang paling selama ini teman-teman menjadi hasilnya apa? Sampaikan, walaupun itu dalam angka ataupun dalam hasil, lalu dalam proses membuat kreatif itu, lalu bagaimana dapatnya dan bagaimana juga referensinya dan termasuk menyelesaikan tantangan itu. Tapi bagaimana kamu sampai bisa ke sana? Contohnya kita mau ke Blok M. Dari sini kita mau naik LRT ataupun dari mana, sampaikan secara utuh, singkat, tegas dan padat gitu. Jadi bermakna. Lalu bagaimana juga di situ bagai pertanyaan-pertanyaannya, karena orang industri kreatif itu syarat dengan yang namanya tadi revisi deadline gitu. Jadi revisi deadline. Nah, makanya itu selalu dipancing yang namanya dengan apa perubahan-perubahan,
masukan, kritik dan lain-lain. Kalau dari awal pada saat interview udah baper gitu ya, terus eh, apa bisa mengambil feedbacknya juga untuk berkembang. Nah dari situ bisa menjadi tolak ukur pada saat teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ini semua tergantung pada saat teman-teman menghadapi ketika teman-teman sudah bisa menguasai produknya, perusahaannya itu, aku yakin teman-teman bisa jawab ini. Oke, next. Metode ya, ya tadi, kalau apa dibikin CV itu paradi. Lalu kalau pada saat interview, teman-teman itu ya sampaikan gitu loh. Start. Jadi ada situation, task, action, sama result. Saya ngambil contohnya gini. Pada saat teman-teman menjawab itu, sampaikan semua objektifnya. Pernah magang, folder baru, proyek pekerjaan ini selama 3 hari ini saya bisa selesaikan lebih cepat. Di situ ada situasinya lagi magang. Lalu tasnya apa? Membuat folder. Actionnya adalah di folder 3 hari dan bisa lebih cepat hasilnya. Jadi semuanya ini menggambarkan start tadi. Jangan tidak ada resultnya, gitu. Jangan hanya ST-nya ada. Nah, jadi benar-benar teman-teman menggambarkan bahwa karena yang dilihat pada saat interview itu hasil. Setiap teman-teman ada di produk apa di mana ya itu yang dilihat selalu adalah hasil. Oke, next. Ya ini tadi sudah sama teman-teman bahwa di industri kreatif itu pasti yang di garis besarnya itu ada 6 ini: kreativitas, inovasi, kolaborasi, empati, adaptif, komunikatif, problem solving, digital literasi. Nah ini syarat dengan yang sangat dibutuhkan dengan industri-industri kreatif. Kreativitas untuk apa sama inovasi? Harus menciptakan ide-ide baru. Klien nggak akan mau monoton. Hari ini A, besok bikin A lagi. Nggak akan mau yang ada ditinggalin. Begitu juga kita harus bisa berkolaborasi dan empati di internal. Lalu adaptif. Oh, tren kita saat ini ngapain? Tren perusahaan kita, kompetitor kita adalah saat ini mainnya A, B, C, D. Kenapa kita nggak ngikutin mereka? Atau kita membuat suatu meng-create new business baru atau menciptakan produk-produk baru untuk mengalahkan kompetitor kita. Lalu bagaimana komunikatif? Orang kreatif itu harus nggak perlu cerewet, tapi komunikatif dalam menyelesaikan proyek-proyek yang dihandle-nya. Termasuk yang tadi problem solving dan harus banyak baca literasi. Mau yang digital, mau yang nggak digital. Pribadi sekarang naik kereta aja kita bisa baca. Sekarang aku yakin kalau anak-anak behave Gen A sama Gen Z, behave-nya adalah sekarang lebih suka ngedenger dibanding sama ngebaca. Kan sekarang udah banyak teknologi. Kita dengerin eh, ilmu pengetahuan dengan nonton di beberapa platform atau banyaklah sekarang teknologinya. Sama zaman saya dan Mas Agung, mungkin kita masih buku kuning yang Telkom punya tuh tebel, sama harus ke library kampus dan itu pun terbatas. Saya masih ingat kalau nyari buku itu harus ke pasar Senen, harus ke macam-macam gitu, ke pasar-pasar yang kalau sekarang udah serba gampang, serba instan. Dan itu kecermin teman-teman yang saat ini lebih banyak secara demografi di A sama Z itu akan menjadi leading SDM 10 tahun atau 15 tahun ke depan yang behaviornya itu juga udah berubah, pengennya instan itu. Next. Nah, jangan lupa ini tadi saya bilang personal branding itu harus
gitu ya. Mau di Instagram, mau di LinkedIn, bangun konten personal, punya sosial media dimanfaatkan untuk yang positif, yang menjual, yang mencerminkan karakter dan karya, result, yang mendekatkan dengan passion. Lalu bisa menggunakan di berbagai platform ataupun ngebangun benar-benar platform ada strateginya dari 1 tahun mau ngapain, tahun kedua mau ngapain, itu silakan teman-teman. Lalu juga bikin portofolionya itu ada dengan Canva ataupun dengan Google Site. Nah, next. Ini yang terakhir. Jangan lupa tuliskan tagline pribadi kamu yang kuat. Saya adalah storyteller visual yang membuat ide menjadi pengalaman nyata. Kalau saya, Fauzan, secara pribadi, saya adalah human capital yang mentransformasi. Makanya brand saya adalah arsitek HR. Silakan nanti teman-teman bisa follow yang tadi, ataupun ada YouTube-nya. Next. Nah, karena kreativitas itu bukan soal besar, tapi bagaimana kita bisa mengeksekusinya. So, buatlah CV yang hidup, wawancara, dan percaya diri, jadi bagian ekosistem kreatif Indonesia yang kuat. Semoga teman-teman yang ikut hari ini, sesi ini, itu bisa mendapatkan insight ataupun ilmu baru dari saya, dan difasilitasi sama teman-teman dari Satkara Academy, dan Satkara Academy Community, yang mudah-mudahan ini menjadi milestone baru buat kita semua ke depan dan bisa menjadi apa ya, amal buat kita semua dan bermanfaat buat teman-teman. Dan saya sangat sangat terbuka kalau teman-teman, apalagi tadi kalau dibacakan, banyak teman-teman ini ternyata 95% adalah mahasiswa, sangat terbuka kolaborasi untuk permagangan, praktisi, dan lain-lain. Karena di usia saya punya salah satu milestone yang harus kita capai adalah memberikan manfaat buat teman-teman yang saya melihat ada gap antara industri pendidikan dengan industri praktisi. Walaupun nggak besar, tapi sayang kalau itu teman-teman kita sudah ketemu di Satkara webinar hari ini, itu kita jalankan terus. Kira-kira itu kita manfaatin, saling berkolaborasi. Itu mungkin terakhir dari teman-teman, ada yang ingin disampaikan pertanyaan, eh, monggo. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fauzan. Materinya hari ini daging sekali. Sama-sama. Baik, teman-teman, kita buka sesi tanya jawab ya. Boleh raise hand atau boleh chat di Zoom chat. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Baik, ada Kak Zahra. Halo Kak Zahra. Halo, selamat pagi Kak. Ada suaraku? Ada? Aman? Oke, silakan Kak Zahra boleh Aku bertanya. mungkin mau tanya nih, kan kalau sekarang mungkin apa emang nggak semua HR, tapi udah dilihat dari LinkedIn ya. Terus apalagi dunia kreatif tuh lebih ngelihat portofolio kita yang mau ngajuin gitu. Nah, kira-kira apa sih yang harus diperhatiin kalau misalnya via LinkedIn gitu, Pak? Mohon dijawab. Kalau dari kacamata HR, kasih. Langsung aku jawab, Nadia. Oke. Silakan, boleh Pak. Oke, halo Zara.
Dari mana? Himakom. Apa? Dari BSI? UBSI, ya dari UBSI, BSI Universitas Bina Sarana Informatika. Oke. Salam kenal, Zahra. Pertanyaannya bagus. Tadi yang saya sampaikan bahwa pada saat memang eh, melihat profil di LinkedIn itu bukan merupakan satu mutlak, hal yang mutlak ya. Tapi itu merupakan salah satu cara bagaimana teman-teman di rekruter itu melihat di LinkedIn. Karena melihat di LinkedIn itu kalau memang sangat menarik di LinkedIn-nya tadi, ya pastikan bahwa kamu summary pada saat bikin tentang, kalau di LinkedIn kita ada namanya about gitu ya. About-nya itu harus benar-benar kuat gitu ya. Lalu yang kedua, sampaikan yang di LinkedIn yang tadi ada result-nya, lalu termasuk bagaimana berikan foto kamu yang terbaik juga di situ, dan pastikan juga di situ apa kegiatan-kegiatan organisasi ataupun yang lainnya itu juga kamu catat di LinkedIn. Nah, itu sudah mencerminkan. Ketika kita udah melihat di LinkedIn, maka kita akan memvalidasinya dengan yang namanya interview tadi. Dengan berbagai, ada 4 pertanyaan tadi. Kira-kira kalau di industri kreatif itu tadi ada 4 area pertanyaan. Problem solving, lalu bagaimana dia beradaptasi, bagaimana passionnya dia, dan yang terakhir, bagaimana dia juga melakukan yang namanya kalau ada deadline dan kritik dari eh, klien-klien itu seperti apa. Nah, kembali lagi kalau memang di LinkedIn, ya itu menjadi salah satu tools aja, tools yang memang bisa membantu kita untuk mendapatkan informasi apakah relate atau tidak. Nah, yang perlu teman-teman hati-hati adalah antara LinkedIn sama CV yang teman-teman berikan itu harus benar-benar nyambung, harus benar-benar relate, dan bila perlu update-nya sama gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, ketika udah nyambung, maka itu akan menjadi kandidat potensial yang akan menjadi masuk eh, screening CV, dan itu nanti akan di screening lebih dalam lagi dari sisi kompetensinya gitu ya. Tadi kalau memang yang kita cari, saya punya pengalaman gini, saya mencari kandidat sales gitu ya, AE di media, untuk di media lah, saya nggak perlu sebut untuk di TV atau digital, tapi AE. Nah, ketika yang apply itu banyak ribuan, tapi pada akhirnya ketika kita udah masuk tahapan yang apply banyak, mulai dari look CV-nya, isi CV-nya, sama pengalamannya, sama kompetensinya, dapat kurang lebih sekitar ratusan. Pada akhirnya kita ngambil cuma 10 orang. Gitu. Nah, dari 10 orang itulah kita pilih sampai ke dalamnya, ini yang memang memiliki secara keseluruhan persyaratan itu sudah fit yang kita butuhkan. Maka kita putuskan untuk menjadi kandidat yang akan kita interview. Itu Zahra. Oke, baik Pak. Terima kasih, sangat menjawab. Oke, Zahra. Terima kasih ya Kak Zahra. Selanjutnya nih Pak, ada yang titip. Oh, ini juga ada yang raise hand Kak Vanessa. Nanti kita bacakan ya teman-teman yang bertanya di kolom Zoom chat. Kak Vanessa, silahkan. Oke, halo Bapak, selamat pagi. Saya izin bertanya, kalau misalkan fresh graduate itu kan kalau mau apply kerjaan, itu kan paling punya pengalamannya itu magang atau internship gitu kan. Nah, cara meyakinkan HR buat menerima kita tuh kayak gimana sih? Sedangkan kita pengalamannya mungkin kalau PKL atau internship itu cuma 3 bulan, sedangkan kalau mereka punya persetujuan itu minimal 1 tahun gitu. Terima kasih. Ya,
Halo, Vanessa, salam kenal. Eh, Bagus pertanyaannya, mewakili teman-teman yang fresh grade ya. Eh, karena itu fenomena yang saat ini terjadi, banyak kan seperti itu. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa eh, kira-kira teman-teman pernah nanya nggak dalam hati ataupun nanya eh, apa terbesit, kenapa harus 1 tahun ya? Pernah nggak nanya teman-teman sama sama yang mau wawancara? Sebenarnya saya kalau dari selama pengalaman saya 30 tahun di HR, kita ngebatasin pengalaman 1 tahun atau 2 tahun, itu hanya angka dan tidak mutlak harus 1 tahun gitu. Tapi ketika tadi teman-teman bisa membuktikan positioning value-nya teman-teman itu 95% itu matching dengan apa yang dibutuhkan, lalu mendekati pengalaman yang nggak harus 1 tahun dipersyaratkan, itu dengan sendirinya gini, kalau HR yang geblek, itu akan berpatokan dengan angka 1 tahun. Tapi apakah dengan angka 1 tahun itu menjadi validasi yang tepat? Enggak, gitu. Karena prakteknya gini, yang tadi saya sampaikan di depan, kalau teman-teman pada akhirnya itu dilihat dari dua hal. Gue cari kandidat yang chemistry-nya gue dapet, tapi anaknya gampang dibentuk. Atau gue cari orang, cari kandidat yang teknikalnya jago, tapi karakternya susah. Nah, tinggal pilihannya mana. Kalau saya, pengalaman saya, talent ataupun karyawan yang akan memberikan dampak terhadap organisasi, baik secara culture ataupun pertumbuhan bisnisnya bagus, itu mereka yang punya chemistry-nya bagus. Bukan yang hanya semata-mata skill. Karena skill itu bisa diasah sambil berjalan. Itu ada yang namanya ketika masuk di perusahaan, ada eh, talent development strategi. Itu ada strateginya bagaimana kita ngasah orang dari nggak bisa sampai akhirnya mahir. Nah, tapi ketika udah mahir, baru kita rekrut, tapi karakter budayanya nggak fit. Itu salah juga sebagai rekruter, dan itu saya sangat marah besar ke tim. Kenapa lu nggak ngambil orang yang biasa, yang memang punya pengalaman yang kurang dan lain-lain, tapi bisa kita asah untuk ke depan, bukan ngambil yang jago, tapi nggak bisa dirubah. Nah, itu menjadi penting. Kalau tadi saya bilang, cara ngeblok, ya ngambilnya yang gampang. Tapi aku yakin 3 bulan dari situ pasti akan resign. Itu prakteknya. Tapi ketika yang memang mau kerja, passionnya matching, dan kita bisa pola bentuknya, kita bisa sesuaikan, itu dengan sendirinya mereka merasa apa ya? Gimana sih kalau kita di kantor kita merasa diterima, diapresiasi, dihargai, dilibatkan dalam situasi, aku yakin Vanessa juga akan betah, gitu kan? Tapi ketika di awal diterima, terus nggak dihargai, nggak diakui keberadaan kita, aku yakin kamu juga bangun tidur belum sampai kantor, ah di kantor gue ngapain ya? Orang bos gue juga gitu kok, gitu dong. Itu yang akan dirasain sama Vanessa kalau misalnya memang itu. Nah, jangan takut. Tadi kembali lagi pertanyaannya ke kamu. Jangan takut kalau memang kamu kurang 1 tahun, kita 6 bulan. Tapi, ya tadi, kembali lagi ke HR-nya. Kalau teman-teman rekruter, kalau saya selama ini pengalaman, yang saya lihat adalah mencantumkan 1 tahun, 2 tahun. Itu lebih kepada yang kita harapkan kalau memang kita butuhkan yang memang udah siap jadi. Tapi prakteknya, kalau untuk di level posisi staff pengalaman 1 tahun 2 tahun, itu pun nggak menjadi alasan penting. Tapi yang bagaimana kita mencari orang yang matching dari semua aspek, itu yang kita akan eh, hiring. Gitu Vanessa. Jadi nggak perlu takut kamu magang ini. Bahkan gini, saya punya strategi karena ini kalau dari sisi cost biaya ya, saya lebih mending
ngerekrut orang yang fresh graduate, yang punya passionnya udah mirip, ngebentuk, dan secara angka nggak terlalu mahal dibanding yang punya experience. Saya sudah berpikir, HRD itu harus berpikir sebagai partner bisnis untuk mengurangi kos perusahaan menjadi lebih murah. Itu udah mulai strategi seperti itu. Jadi, kamu jangan takut berkompetisi, sikat terus, tapi pastiin tadi CV-nya diberesin, matching dengan industri kreatif yang kamu tuju, gitu ya, Vanessa. Itu gambarannya kira-kira, Vanessa. Semoga cukup terjawab. Thank you, Pak. Oke. Sudah terjawab ya, Kak Vanessa. Pak Fauzan, kita izin membacakan dari teman-teman yang bertanya lewat Zoom chat. Ini dari Oke. Kalista Cindy dari Universitas Paramadina. Katanya ingin bertanya, Pak, lebih baik menggunakan CV satu halaman atau dua halaman? Dan kapan aturan itu berlaku? Kalau saya sih lebih satu halaman, to the point. Karena rekruter itu eh, pengennya ya serba hasil ya. Artinya kompetensinya oke. Yang simple itu kan tadi saya bilang, to the point itu, to the point, clear, jelas. Itu aja. Siap, Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fitria Hanum dari SMK Teknik Rekayasanya. Katanya, siswanya itu minim pengalaman kerja. Apa trik yang bisa kami berikan ke siswa kiranya sebagai persiapan mereka menghadapi dunia kerja dari SMK N7 Lok Semai Aceh? Uh, Waduh, hebat sekali dari Mas Agung nih, luar biasa dampaknya sampai ke Aceh loh. Kita bikin kelas Sabtu produktif sampai Aceh. Terharu saya sama ininya. Tadi siapa namanya Nadia? Ibu siapa bu gurunya? Ibu Fitria Hanum, Pak. Ibu Fitria Hanum. Oh, alhamdulillah dari Loksumawe masih kepeduliannya mau peduli untuk meningkatkan kualitas lulusan dari SMK. Aku luar biasa sih, mes. Kalau dekat aku mau loh bantu untuk sharing-sharing untuk membantu. Gini mungkin Bu Fitria Hanum, yang pertama buat teman-teman yang udah lulus, tadi saya ngomong, saya berapa setahun kemarin itu menjadi salah satu yang diundang untuk menyusun kompetensi tahun ajar untuk tahun 2026 di dua kampus gitu ya. Nah, ternyata di industri kampus dengan industri eh, komoditi bisnis kerja itu tuh gapnya banyak, apalagi ini SMK gitu. Dan saya pun saat ini kebetulan sering ada kerjasama dengan berbagai SMK, ada di Solo, di Jogja, lalu di Jakarta dan di sekitar Bogor itu lumayan banyak. Kita ada grupnya, nanti Ibu juga bisa masuk ke grup itu boleh. Eh, kita tuh sering berkolaborasi, Bu. Kita punya ini, kenapa saya berkolaborasi dengan SMK? Karena juga saya pengen memberikan kesempatan bahwa generasi ke depan adalah anak-anak SMK yang pada akhirnya TV dan digital media itu nanti mereka adalah orang-orang yang akan hidup pada zamannya. Biar industri TV dan digital ini dikenal, maka saya kenalin yang tempat saya kerja di Antv dan di Viva Group, saya main ke beberapa sekolah-sekolah. Dan ternyata benar, mereka nggak nonton TV. Gitu. Akhirnya kita sosialisasi. Saya sering bareng dulu, bareng Mas Agung, kita main ke sekolah, main ke kampus. Tujuannya apa? Kita branding awareness perusahaan. Nah, biar itu mereka ikutan nonton dan lain-lain. Nah, apa yang Ibu harus lakukan? Yaitu tadi, Bu. Pertama, Ibu coba gabung dengan beberapa komunitas di SMK. Nanti saya kasih referensi ke Ibu gitu ya. Lalu yang kedua, sering anak-anaknya diajak eh, dibekali yang namanya tadi sharing seperti ini, guru tamu ke sekolah, bahkan
dalam masalah di kelas 3 itu, saya itu berapa kali ngebuat sesi dengan berbagai sekolah itu semacam membuat portofolio. Di kelas 3 SMK, mereka itu sudah membuat bikin konten. Apa yang menjadi passionnya dia, mereka menjadi konten. Pada akhirnya itu menjadi portofolionya dia. Dan ketika dia lulus, dia udah punya portofolio. Lalu yang ketiga, sering juga yang namanya tadi magang, lalu apa ikut training webinar-webinar seperti ini. Itu penting buat Bu Fitria Hanum di Lok Sumawe dan buat eh, anak-anaknya, anak-anak muridnya. Kira-kira gambarannya seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Semoga sudah menjawab ya Kak Kalista dan juga Ibu Fitria. Ada pertanyaan selanjutnya lagi Mas dari Kak Helmi dari Universitas Mercu Buana. Sebagai mahasiswa teknik, apakah perlu menyantumkan skill di luar kemampuan teknik atau skill yang memang berhubungan dengan teknik saja? Kayak gitu, Pak. Ya, kalau pertanyaannya bagus, lebih general. Kalau misalnya memang perlu nggak sih kompetensi saya yang lain apa disampaikan, perlu gitu. Tapi lebih dominannya, teknikalnya yang Anda kuasain itu yang lebih dominan. Tapi sebagai pendukung kompetensi yang lain, teman-teman dimasukkan. Dan dengan sendirinya, oh ternyata Mas Helmi ini punya apa? Punya kompetensinya itu cukup apa? Cukup banyak dan lengkap. Nah, ini akan menjadi nilai lebih buat Mas Helmi di mata rekruter. Jadi untuk memudahkan, dicantumkan aja nggak apa-apa. Jadi kayak tekniknya jago, bahasa Inggrisnya jago gitu ya. Maka ketika head to head dengan kandidat yang nggak bisa bahasa Inggris, Mas Helmi lah yang akan dipilih kan gitu. Gambarannya seperti itu. Gitu Mas Helmi. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Buat teman-teman yang tadi sudah bertanya dan pertanyaan sudah jawab, boleh kasih reaction ya di kolom Zoom chat. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Kak Fadia Azizah dari Himakom UT Bogor. Katanya izin bertanya terkait lowongan kerja via link untuk upload CV lebih baik dengan bentuk PDF atau bagaimana ya Pak? Karena case di sekitar saya banyak sekali yang sudah isi link lowongan berkali-kali tapi selalu tidak dapat panggilan. Khawatir tidak terdetek karena upload CV-nya Pak. Mohon dijawab Pak Fauzan. Ya, eh, saya pernah punya pengalaman dengan tim eh, upload via CV pada saat kita buka apa buka job fair di satu tempat. Nah, ternyata secara sistemnya itu deadline-nya, rekrutnya, waktunya mepet, tapi secara sistemnya juga nggak pas, nggak kuat gitu loh, nggak cukup secara infrastruktur, akhirnya itu banyak yang batal. Nah, ini sering terjadi. Jadi teman-teman kalau memang upload CV, ada baiknya itu kalau memang ada pilihan email atau upload dan lain-lain, itu lebih baik amannya adalah email dengan subjek yang jelas, yang clear gitu ya. Bahasanya juga tidak bikin pusing ketika teman-teman rekruter itu buka eh, bahasanya sederhana tapi menohok gitu ya untuk yang baca. Lampirannya juga harus datanya juga CV-nya yang tadi udah disiapkan secara prepare sehingga itu jauh lebih aman dibanding upload. Karena kalau ngupload dokumen itu lebih baik harusnya PDF. Kalau bisa itu dikompres lagi. Karena prakteknya ketika dikirimin diupload servernya nggak kuat bebannya dan filenya terlalu gede itu akan mental. Karena di setiap kantor itu biasanya ada batasan-batasan, baik email ataupun upload dokumen itu dibatasin setiap satu dokumen sekian mega ataupun sekian kilobyte dan lain-lain. Nah, sehingga kalau memang kamu tadi uploadnya PDF atau bagaimana, kalau bisa PDF dan seminim mungkin, tapi esensi CV kamu tetap
ada, tetap diterima. Itu. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Kak Fadia boleh kasih reaction? Terima kasih Kak Fadia. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Kak Thank you, Ardian dari Budia. Universitas Paramadina. Katanya gini, tadi sempat disinggung di awal mengenai CV Pak, kenapa tidak mendapatkan panggilan dan dilirik oleh HR mengenai CV saya ini? Saya sempat dengar mengenai hal ini, kalau mau dilirik CV-nya oleh HR, itu perlu sesuai dengan ATS friendly. Apakah sekarang menggunakan teknik ini di setiap pencarian CV oleh HRD? Dan bisa dijelaskan lebih mendalam mengenai ATS ini, karena saya baru tahu secara singkat. Terima kasih. Oh, Silakan. oke. Oke, kalau kalau untuk apa? Kalau untuk saat ini itu nggak harus yang namanya dengan ATS tadi ya, gitu loh. Jadi teman-teman eh, banyak metodenya. Yang tadi saya bilang, kalau untuk HRD yang sekarang itu harusnya kalau menggunakan nggak tahu ya, mungkin kalau startup aku sih belum pernah berada di startup ya. Tapi kan kalau kita bicara di kreatif ini lebih kepada eh, benar-benar yang memang berbeda dengan yang menggunakan by system gitu ya. Kalau kalau untuk kembali lagi kalau teman-teman kalau memang secara formatnya sudah sesuai gitu ya, itu bisa aja kemungkinan sih-nya akan dicari. Kalau ATS itu kan lebih melengkapi bagaimana apa dia akan profile itu sesuai dengan apa yang tadi kita bicarakan gitu. Jadi kalau untuk gambaran apa yang teman-teman bilang tadi itu kan saya juga menggambarkan ada soft skill-nya, lalu juga di situ tergambar juga yang relevan, lalu ada database pelamarnya dan lain-lain. Jadi gambarannya kurang lebih sama seperti itu. Apa yang disebut dengan ATS tadi, ATS friendly tadi, itu apa yang kita bicarakan hari ini itu kurang lebih sama. Tapi ketika ngomongin di industri kreatif, itu akan menjadi berbeda lagi ketika 4 poin tadi. Bagaimana passionnya, karakternya, lalu bagaimana dia problem solvingnya, termasuk bagaimana dia berkolaborasi ide-ide itu untuk dieksekusi terhadap di internal ataupun ke keluar. Itu kira-kira gambarannya. Terima kasih Pak Fauzan. Kak Ardian, jika menjawab boleh kasih reaction? Sip. Terima kasih Kak Ardian. Pak Fauzan, tadi kan kita udah bahas tentang CV, Yuk, wawancara, tapi kita belum ada yang nanya nih Pak, gimana sih persiapan mental untuk menghadapi interview? Karena tuh Gen Z tuh sekarang lagi tren tuh Pak, kalau takut, Gen Z itu takutnya sama interview katanya, karena takut oversharing. Gimana tuh Pak, persiapan mentalnya untuk menghadapi interview? ini interview online apa offline? Ayo. Oh, boleh dua-duanya Pak, online dan offline. Oke. Kalau interview offline, pastikan gini, banyak konten-konten yang beredar di sosial media atau fenomena yang terjadi saat ini adalah last minute datangnya, acak-acakan, dan lain-lain kalau offline. Terus macet, wah saya telat ataupun eh, apa nggak bawa berkasnya dan lain-lain. Kesan pertama itu harus, yang pertama adalah kamu harus disiplin dan benar-benar well prepare. Undangannya jam 1, bila perlu setengah jam sebelumnya kamu udah hadir. Bila perlu kamu mempersiapkan. Aku malah beberapa kali ngajarin ke teman-teman yang kalau ada kelas seperti ini, bila perlu kalau kamu belum tahu lokasinya, 1 hari sebelumnya kamu datang ke sana. Bila perlu kamu pakai tools apa ke yang pada akhirnya kamu terlihat di depan rekruter ada well prepared. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika udah on time, tepat waktu, pasti mereka punya ada aturan-aturan mainnya lah. Harus isi form lah dan lain-lain. Biasanya banyak. Ya udah. Nah, itu juga harus benar-benar
siap dengan yang namanya berkas ataupun alat. Bila perlu pada saat sebelumnya kamu tanya, apa yang perlu saya persiapkan pada saat interview nanti? Adakah dokumen yang saya harus siapkan? Apakah yang saya harus siapkan? Pada saat kamu undang, kamu tanya. Jangan kamu diam. Nah, yang terakhir, kamu juga harus tahu. Saya interview sama HR, apakah bareng dengan psikotes ataupun dengan interview user. Jadi kamu harus benar-benar mempersiapkan tahu kira-kira tahapannya apa yang akan kamu hadapin. Selain tadi well prepare, waktunya juga kamu siapin, alat-alatnya juga termasuk penampilan. Nah, pada saat kamu interview, biasanya kan suka 5 menit atau 10 menit deg-degan tuh. Kalau saya, pengalaman saya, kalau deg-degan, saya ke toilet, saya pipis, saya tarik nafas dalam, gitu ya. Kalau nggak ke toilet, saya tarik nafas 3 kali, tapi ya saya atur nafas baik-baik. Pada akhirnya itu saya yakin dan selalu tanamkan dalam hati gini, saya yakin pasti bisa. Bila perlu, gampangnya gini, masalah apapun pasti saya akan bisa hadapin dan saya akan hadapin dan saya akan atasin dengan baik. Tanamkan diri Anda potensi-potensi yang positif, nilai-nilai yang positif, sehingga pada akhirnya nanti keluar itu menjadi positif. Jangan, wah, gue takut nih, ini orangnya kayak galak gini-gini. Itu nambah yang berkecamuk di pasti bisa. Bismillah, sehingga gue pasti bisa lah. Kamu nggak yakin sama diri kamu sendiri. Dan ketika kamu sudah ini, ketika kamu mau melamar, berarti pekerjaan itu berarti kamu udah siap untuk ngambil tanggung jawab apa yang akan kamu lakukan di perusahaan itu. Kalau niat kamu tadi main-main, tidak serius dan tidak mempelajari semua untuk itu, kamu akan nggak dapat. Tapi ketika kamu prepare semua, kamu yakin, kamu Bismillah, kamu jalanin, kamu tunjukkan interviewnya, insya Allah kamu berhasil. Itu kalau offline. Lalu kalau yang online, jangan coba-coba yang namanya interview, gue bisa deh di ruang meeting setelah di kantor gitu. Artinya kamu tidak prepare juga tempatnya. Ada juga interview sambil nyetir, interview sambil meeting ataupun di toilet lah atau dimanapun. Nah itu benar-benar harus prepare, termasuk looknya, karena ya kita harus benar-benar mempersiapkan di hadapan rekruter itu. Dan ketika pada saat online pun ya jangan off topic, jangan keluar dari topik gitu ya. Kamu ya sampaikan aja apa yang kamu tanya ya kamu jawab. Tadi tugas apa cepat, lugas dan to the point gitu loh. Jadi nggak bertele-tele. Dan hadapin gini, jangan pernah eh, saya ngerasa senior lagi ngomong sama junior. Saya nggak pernah gitu. Dan bila perlu, kamu juga harus tahu suasana ketika menghadapi interview untuk apa recruiter ataupun user itu pasti akan apa ya membuat grogi ya. Tapi kamu harus bisa mengendalikan diri sendiri. Ah, dia juga orang biasa. Kebetulan dia udah masuk kerja di situ duluan dan punya posisi. Jadi kamu bisa menstimulus diri kamu itu untuk dengan hal-hal yang positif yang akhirnya ketika ngobrol itu bisa bisa klik dan bisa nyambung gitu. Jangan kadang-kadang Gen Z maunya to the point gitu loh. Ya, itu boleh, tapi pada tempatnya. Karena yang sekarang kamu hadapin adalah interviewer yang ingin tahu dalam tentang kamu, ya kamu juga harus membuka diri dengan adab, dengan tata krama yang memang pada akhirnya itu menjadi sama-sama saling matching yang itu akhirnya bisa terjadi menjadi kandidat yang terpilih. Itu, Nadia. Baik, terima kasih banyak Pak Fauzan. Teman-teman, boleh kasih reaction dulu semuanya?
Baik, Pak. Terima kasih untuk materi dan jawaban dari tanya jawabnya. Selanjutnya, Pak, Oke. mau ngasih tahu bahwa audiens kita hari ini tuh bukan hanya mahasiswa saja, tapi ada juga dari para guru komunitas guru Satkara Berbagi, seperti Bu Wih, Fitriah tadi yang dari Aceh. keren. Nah, beliau itu juga termasuk dalam komunitas guru Satkara Berbagi. Ini di bawah naungan Satkara juga, jadi Ya. kita punya komunitas untuk guru. Jadi Pak, terakhir closing statement untuk para mahasiswa dan juga para guru-guru gimana sih tips and trick CV menarik? Mungkin para guru buat muridnya gitu, Pak. Silakan Pak Fauzan. Ya, kalau closing statement saya sih pengennya setelah teman yang sudah mengikuti hari ini apa hari ini bentar, ada tamu. Ya, untuk berharapnya adalah bahwa jangan pernah eh, ragu terhadap value diri sendiri gitu ya. Setiap orang itu punya nilai yang berbeda-beda. Nah, itu tinggal ditonjolkan dalam CV dan bagaimana kamu mencerminkannya pada saat kamu interview. Dan yang paling penting, sebelum melakukan itu, kamu pastikan bahwa kamu telah mempelajari apa yang akan kamu tuju dan apa industrinya dan bagaimana persaingan industri itu sendiri. Jadi pada akhirnya kamu datang membawa tujuan dengan tidak kosong, melainkan kamu merupakan menjadi bagian yang memang mereka cari. Itu Nada. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Pak Fauzan. Baik, teman-teman. Berakhir sudah sesi pemaparan materi dan juga tanya jawab dari Pak Fauzan hari ini. Sedikit saya simpulkan ya, hari ini kita udah bahas tips CV menarik, kesalahan umum pada CV, lalu juga gimana sih storytelling yang kuat dalam CV, lalu ada juga persiapan mental untuk wawancara, dan lain sebagainya. Intinya kita tuh harus pelajari apa yang mau kita tuju. Betul ya, Pak? Betul. Mungkin terakhir saya boleh menyampaikan satu hal lagi, Nadia. Boleh, Pak. Silakan. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Sakara Academy, khususnya yang mau memberikan ruang online ini berbagi eh, eh, dan sampai akhir ini ada 128 partisipan yang masih bergabung, luar biasa Mas Agung yang selalu memberikan inspirasi. Selamat, bukunya udah beredar ke luar dan sudah banyak laku. Lalu sama Ibu Ruth ya yang hari ini juga ikut hadir. Terima kasih, saya dikasih kesempatan untuk ngobrol bareng di sini dan semua teman-teman peserta dan mahasiswa, guru-guru, komunitas guru dan semua hadirin yang ikut hadir hari ini itu atas perhatian dan dukungannya saya sampaikan terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau ada yang kurang Amin. berkenan mohon dimaafkan. Tapi kalau ada yang ingin didiskusikan, bisa nanti teman-teman chat saya ataupun DM di Instagram saya ataupun follow di Arsitek HR. Nanti di situ kita bisa berkolaborasi lagi lebih jauh. Itu aja dari saya. Terima kasih Nadia. Terima kasih banyak Pak Fauzan hari ini. Sangat insightful, daging sekali semuanya. Oke teman-teman, aku di sini mau ingetin lagi bahwa kita ada challenge Instagram Stories bagi 4 pemenang terbaik yang akan diumumkan di Instagram @satkara academy. Tinggal post aja kegiatan webinar hari ini, lalu jangan lupa tag @satkara_academy, @arsitek_HR, dan @fauzan2131. Akan ada hadiah e-wallet bagi 4 orang pemenang yang akan diumumkan di Instagram official Satkara Academy. Terima kasih banyak Pak Fauzan untuk hari ini. Baik, selanjutnya kayaknya Kak ada yang kurang kalau kita nggak foto bareng ya Pak. Kita izin foto bareng Oke. dulu sebentar bersama teman-teman. Baik, di sini saya pandu. Boleh teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam ya. Biar ada publikasi acara kita hari ini. Baik, Mas Satria, siap ya Mas? 1, 2, 3.
Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Next slide, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Fauzan untuk waktunya hari ini. Sama-sama Nadia. Semoga juga bermanfaat. Baik, Instagram Bapak juga open sekali ya Pak. Jika ada yang mau tanya-tanya lagi ke Instagram Bapak, Silakan, silakan, diberi silakan. ruang oleh Pak Fauzan, boleh bertanya. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Fauzan sudah berkenan membagikan ilmu serta pengalamannya kepada kami semua. Kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman himpunan mahasiswa dan peserta hari ini yang sudah bergabung, komunitas guru Satkara Berbagi, komunitas Satkara Academy Community. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Kami ingatkan kembali untuk mengisi link survei yang dikirimkan oleh panitia di WA Group. Setelah mengisi link survei tersebut, teman-teman juga bisa mendownload materi dari narasumber kita hari ini. Jangan lupa bergabung di komunitas Satkara Academy untuk kesempatan belajar dan kolaborasi berikutnya. Untuk sertifikat dari kegiatan webinar hari ini akan kita kirimkan oleh tim Satkara Academy pada hari Rabu 5 November 2025 melalui WhatsApp. Jadi mohon ditunggu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Saya Saza Nadia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you Nadia. Terima kasih Pak Fauzan. Terima kasih Pak Fauzan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih Teteh. Sama-sama. Pak Teteh. Sama-sama. Teman-teman sudah boleh meninggalkan link Zoom ini ya. Sudah boleh leave.